Itu kabut nggak hilang tuh kabut. Itu gue rasa udah menjelang maghrib menjelang malam kali itu. Masuk yuk. Apa mas? Enggak. Saya nggak mau gini lagi mas. Ayo masuk. Ayo masuk. Gue nggak mau tapi ditarik. Masuk. Loh lama-lama tuh loh kok ada candi. Kok candi? Mas keluar. Begitu gue nengok ke belakang. Jadi itu terputus tau gak lo? Jadi nggak ada jalan. Iya terputus. Sampai mungkin karena gue marah-marah dengan sosok yang pangeran yang ganteng itu, gue didorong sama si hulu balang itu sampai sebenarnya kayak mau di inilah kayak kita di beng-beng ya. Iya. Kata si Mat, jangan. Mas itu nggak mau apa mas. Udah jangan. Emang kenapa sih mas? Nanti aja, jangan dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Gilang dan masih di ngobrol.com. Thank you banget untuk kalian semua yang selalu support ngobrol.com dan masih nonton video ngobrol.com sampai saat ini. Dan terima kasih juga buat kritik-kritiknya yang akan membangun ngobrol.com akan lebih baik ke depannya. Nah kali ini gue kedatangan ya yang sudah kalian kenal lah, ada Om Heru. Om, sehat Om? Alhamdulillah. Sibuk apaan aja nih Om? Masih Om? Kalau sekarang mah ya sibuk di kantor gitu-gitu aja sama lagi hobi ikan. Oh ikan. Ikan. Udah lihat kan tadi ya? Siap. Ikan apa? Predator. Predator gitu. Semua, ikan predator. Nah kali ini Om, apa yang mau lu bagiin nih Om cerita kali ini? Ya apa ya kan? Gue emang udah pernah diceritakan di channel sebelah ya, yang Gunung Semeru. Ya pokoknya intinya gue terperangkap di suatu candi zaman dulu. Pada tahun? Kalau nggak salah tahun 99. Penasaran kan? Langsung aja, jangan skip videonya sampai video ini selesai. Boleh skip iklan, silahkan lah. Dan langsung aja tanpa berlama-lama, langsung gue mulai videonya. Wow. Gimana tuh Om waktu itu? Jadi kalau ini lagi kalau gue naik Gunung Semeru itu 6 kali. 6 kali. Tahun 90, 93, 95, di 95, 97. Nah 97 itu 2 kali tuh. Ya kan? Nah terakhir 99. Bulan pokoknya dari 6 kali naik Semeru itu nggak semua sampai muncak, cuma 4 kali doang muncak. Yang 2 kali nggak muncak itu karena cuma sampai Ranukumbolo, terus yang kemudian yang mau mendekati puncak tuh kita kena badai. Nah selama gue naik Gunung Semeru tidak ada apapun yang gue alami kejadian mistis. Cuman yang di tahun 99 itu bagi gue tuh fenomena di luar nalar dan logika. Jadi waktu itu gue naik ke Semeru itu gue, Mas Nano, Mila, Gina, Mas Aryo, satu lagi siapa ya? Gue lupa tuh satu lagi. Oh ini kita berenam. Nah, Mas Nano ini kenapa gue ajak? Karena dia pengen banget ke Semeru. Nah karakter Mas Nano ini nih, kalau gue bilang nih tokoh sentral di sini adalah Mas Nano, si Aryo dan Gina. Dan itu memang nama samaran ya, tapi panggilan. Jadi Mas Nano ini karakter orangnya Jawa kalem, tapi dia kejawen juga. Tapi singkat kalau dibilang mah bukan peka lagi, sangat peka. Dan ada beberapa cerita gue tuh selalu ada si Mas Nano ini. Mas Nano itu bahkan bisa mengobrol dengan para sosok-sosok asli yang ada di gunung. Itu Mas Nano itu. Dan Mas Nano itu karakternya orangnya sabar. Jadi kalau kita lagi ribut dia nengahin. Jadi kalau dia nengahin, misalnya kita ribut nih berdebat nih, ya udah jangan di sini ceritanya nanti aja. Itu langsung lemes kita denger itunya. Mau kalau kita kencang gitu, Mas Nano, udah nggak usah ribut, udah jangan ribut ini nanti aja ceritanya. Selalu begitu. Pokoknya kata-kata paling sering diucapkan, gak usah dibahas, nanti aja. Gak usah dibahas, nanti aja. Ingat banget tuh kata-kata itu sampai sekarang. Selama gue dengan Mas Nano naik gunung, kalau mengalami fenomena mistis, pasti
namanya gue dulu penasaran kan, apa sih mas? Udah nanti aja, nggak usah dibahas. Nanti saja tidak usah dibahas. Ya. Nah, zaman dulu kan kalau naik Gunung Semeru kan via Pasar Tumpang, terus kita naik jeep. Iya. Gak tahu sendiri ke Semeru. Ya kan? Jalurnya. Apalagi begitu papasan kan, itu dia ketakutan banget, sampai kita ketawa semuanya. Mas, sampai nama demi kita kagak takut. Itu sampai, mas, loh, ya sampai loncat dari jeep, mas, saya jalan kaki aja deh. Ya jangan dong mas, jalan kaki jauh. Tapi ketawa gitu, nggak mendingan jalan aja, nggak mau gini. Itu sampai kita ketawain mulu, Mas Nano, lucu gitu. Pokoknya singkat cerita, sampailah kita di base camp Ranupane. Dan memang waktu itu Semeru waktu itu udah cukup ramai di base camp Ranupane. Biasa dulu registrasi segala macem, mungkin kalau sekarang namanya Simaksi ya. Gue nggak tahu tuh zaman itu berapa bayar, nggak tahu. Nah di sini ada yang ikut namanya Mas Haryo, satu lagi gue siapa gue lupa. Kalau gue bilang tuh selama perjalanan tuh dari Tirikan, Mas Aryo itu temannya Mas Nano. Atau lagi Mas siapa, gue Mas aja atau Mas siapa gitu, gue lupa. Nah, gitu sampai di Base Camp Ranupane, kita lapor segala macam, istirahat. Nah, besoknya kita trekking. Dan ya gue sampai sekarang gue inget banget tuh. Pokoknya dari Ranupane ke Ranukumbolo tuh ya, kalau normalnya tuh bisa 4 jam 5 jam. Ya. Belum ada jembatan merah sekarang gue lihat. Dan belum ada warung. Nah dulu sebelum jembatan merah apa tuh? Jalan apa biasa aja. Tetap tanah juga? Tanah. Oh, berarti lewatnya melipir ke bawah gitu? Kayak kita ini aja, kayak kemarin gue ke Gede, udah ada jembatan kayu. Kalau zaman dulu nggak ada, rawa. Terobos. Iya. Sampai di Ranukumbolo, wah di situ langsung masalah itu speechless. Bagus banget Ranukumbolo kan, situ banyak para pendaki segala macem. Kita di situ cuman istirahat sebentar, makan siang, singkat cerita aja nih ya. Lanjut kita menuju Kalimati, karena dari situ Kalimati untuk menuju puncak kan kita harus ngecamp lagi untuk istirahat ya. Nah itu mungkin sekarang dibilang tuh namanya tanjakan cinta. Mitosnya kan jangan nengok ke belakang, kalau nggak nengok kalau pasti jauh jodoh gitu kan, kata gitu, yang udah pacaran bisa putus, katanya begitu. Nah kita setelah makan siang di Danau Ranukumbolo, wah itu enak banget makan siang di kala itu tuh. Lanjut, saya bilang gini, memang suasana siang itu habis makan atau sih kan mager, kalau makan bilangnya mager, dingin banget soalnya bang. Udah pasti baru pergi tidur. Cuman gue bilang gini, udah kita lanjut, nanti kita istirahatnya di Kalimati. Apa tuh mas Kalimati? Itu apa istilahnya pos terakhir sebelum kita summit. Nah, ini kita tanyakan dari tanjakan cinta tuh kan pada Safmano itu namanya Ororombo. Ororombo biasa istirahat, biasa gitu kan. Zaman dulu gue masih kamera masih analog, foto. Karena akhirnya gue batasin kan, ya foto terlalu banyak. Nah dari Ororombo jangan lanjut lagi, dari Ororombo tuh Jambangan. Nah dari Jambangan menuju Kalimati itu suasana udah nggak enak tuh. Masalah udah gini mas Ano. Padahal siang menuju sore ya, kayak jam 3. Ya ada apa gitu? Mas kenapa mas? Gak apa-apa. Ada apa sih mas? Tapi kita tahu karakter Mas Ano itu. Ya udah, nanti aja jangan dibahas. Oke. Mengeluarkan kata-kata seperti biasa ya. Jika cerita sampailah di Kalimati. Kalimati itu sore. Udah mau menjelang maghrib. Ya jalanan cukup waktu itu cukup cepat juga. Pokoknya kalau nggak salah sampai di Kalimati habis maghrib jam 6 jam 7-an itu tidak ada kejadian apapun. Tapi selama dari maghrib ke itu Mas Anu udah ngomong sama siapa, tapi bilang ngomong sama siapa itu, udah gitu. Sini lama gini udah tahu itu Mas Anu karakter seperti apa jalan. Nah sampailah di Kalimati kita istirahat, ya kan istirahat. Situ banyak pendaki juga banyak. Istirahat biasa makan malam, ngobrol-ngobrol bersama beberapa pendaki. Itu juga pas jam berapaan tuh ada juga pendaki yang kesurupan juga. Tapi karena jaraknya agak jauh, terus kita juga mau ke situ juga nggak enak gitu kan. Ternyata udah dinetralin sama temannya juga, ya udahlah. Lagi pula dari yang pendaki bilang, udah mas ini jangan dilihatin, jadi tontonan, ya udah kita mundur. Nah di situ
Pokoknya yang jadi perhatian gue ialah Mas Nano, si Aryo dan Gina. Mas Aryo dan Gina. Itu udah ngobrol di danau. Kalau kita lihat nih cie-cie gitu, PDKT gitu. Karena Gina itu orangnya cantik, Mas Aryo orangnya ganteng. Padahal kenalnya baru cuman di jalan doang kenalnya itu. Di jalan kok tiba-tiba langsung akrab. Oh, di Semeru itu? Iya. Kalau istilahnya bilang kita satu lokasi kalau zaman sekarang bilang gitu. Cinlok ya, Cinlok. Apa namanya kita tidur istirahat. Nah, si Gina sama Nila tuh kayak gue harap-harapan. Kita bilang mimpi buruk gitu. Apa? Oh, ini nggak apa-apa nih. Kayaknya gue malas muncak. Ya terserah gitu, terserah. Singkat cerita, itu ya istirahat cukup lama ya. Jam 1 kalau nggak salah kita start summit. Karena perkiraan estimasi dari Kalimati sampai puncak kurang lebih itu 6 jam. 6-7 jam ya. 6-7 jam. Turunnya cepet setengah jam. Iya, turun mah merosot. Jadi merosot. Nah, setelah kita beberes alat-alat, tenda taruh situ, abang sana bilang, tenda gimana? Tenda kita bawa puncak. Ya janganlah mas, taruh sini, aman? Ya aman. Udah pakai bawa tas kecil aja buat air atau cemilan. Snack. Ya. Nah, itu jalan. Nah, jam 1 kita udah mulai trekking. Pas kita mau jalan, si Mas Aryo itu kram, kakinya kram. Terus akhirnya, yaudah, Mas mau naik nggak? Aduh kayaknya enggak deh. Emang selama perjalanan itu, Mas Aryo sempat kayak muntah-muntah, ternyata emang masuk angin. Nggak enak badan. Sampai bilang, udah Mas, gini aja, jangan dipaksa, gini. Cuma karena cowok kan gengsi, kalau gue lihat. Masa ada cewek kalah ya Pas itu yang gue aneh, gue lihat gini, si Ginanya kan yang sakit kayak kram kaki ya, karena mungkin belum terbiasa kan, apa mungkin karena kurang istirahat atau gimana, kaki kram kan. Setelah obatin gitu, ya udahlah, kalau kita pikir Mas Aryo nggak ikut, ya udah nggak apa-apa. Cuman akhirnya si Gina gini, lah kalau Mas Aryo nggak ikut muncak, siapa jagain Mas Aryo? Udah gini cie. Yang sih enggak cie gitu. Apaan sih kasihan. Kan kasihan. Kata Mas Aryo udah enggak apa-apa, nanti udah saya jagain, ada yang jagain tenda, nanti saya masak-masak segala macam lah gitu. Terus si Gina bilang, "Nanti kalau turun gimana? Turun muncak. Masak siapa?" Kan Mas Aryo lagi kram kaki. Cie. Pokoknya rasanya masuk akal semua. Masuk akal semua. Jadi istilahnya enggak dibuat-buat. Iya. Oh iya masuk akal sih. Masuk akal. Makanya selama kita muncak itu malam kan pakai senter kan, tahu sendiri anginnya kenceng dari pakai jaket sampai kita keringetan, sampai lepas jaket pakai keringetan itu. Nah anehnya sih masalah itu kalau ada di situ, nah dulu namanya Cemoro, pas kita ngelewatin pas kita ngelewatin Arcopodo kita ada Meklik. Nah di Klik itu dia bengong, apa nih Herek? Kan banyak in memoriam yang orang banyak pendaki yang hilang atau nisan adalah sebab kita baca doa juga kan, sebelum kita muncak kita baca doa juga. Ya kita berdoa sebentar terus lanjut lagi. Nah pas antara Cemoro Tunggal sampai menuju puncak, kita jalan gini cep kita jalan kan ini berasa naik 2 turun 1 bahkan turun 2 langkah. Wah itu benar-benar disitulah sebenarnya rute pendakian Semeru itu diuji ketangguhan kita pas mau muncak part terakhir pasir. Nah situ keuji deh tuh, sabar apa enggak? Gimana nih Her? Udah namanya orang zaman dulu kan, dekat. Itu lihat tuh jalan terus. Anehnya pas gue lihat ke belakang, loh kok ada si Gina Mas Aryo? Pikir gue kan nggak muncak, dia di bawah nungguin tenda. Gin, Mas Aryo, kalau itu kan kondisi ya namanya gelap ya. Menuju puncak kira-kira jam 2-an gitu, jam 3 gitu. Senter gitu. Dia duduk aja. Gin, Mas Aryo, kira ini tenda. Dia diem aja. Tapi Mas Aryo diem aja Mas Ando. Gimana kok diem aja? Lah katanya di tenda. Bukan muncak. Wih. Tapi emang jaraknya cukup jauh, kira-kira mungkin 5 meter apa 10 meter. Cuma kan gue kan di atas, di bawah. Dia menunduk. Tapi bukan megang ini ya. Kalau si Gina itu kayak megang kayu atau apa ya? Bukan, belum ada trekking pole belum. Ya, kayu, batang kayu lah ya. Gue liatin, apa? Tapi mas kenapa sih lo? Ntar aja deh.
jangan dibahas nanti aja. Bukan situ pusing. Ya udahlah, jalan. Tapi gue tetap sempat penasaran nengok ke belakang. Jadi jalan kita berhenti, dia berhenti juga. Mas Aryo, gini. Ini beneran mau ikut muncak? Kagak jawab. Dan memang waktu itu kondisi itu memang kita naik ke atas itu cuma berapa? Gue, Mas Nano, Berempat Nila, berarti. gue, Mas Nano, Nila. Soalnya kita Mas Anji itu. Loh, ya udah jalan. Mas Anji udah duluan. Mungkin berapa pendaki duluan. Jalan. Begitu, pokoknya alhamdulillah dapat sunrise. Bahwa situ udah atas puncak rame. Karena biasa foto-foto kan. Ya. Lagi biasa foto-foto gitu. Kan Gunung Semeru namanya Kawah Jogging Soloko yang Ya, tiap ini. yang meletup. Emang itu kan nggak boleh kita ke situ. Nggak boleh. Mas Nano ngeluarin ke sana. Lo ngapain Mas? Dipanggil Mbah. Apaan sih panggil Mbah? Itu berapa pendaki bilang, "Woi Mas, jangan gitu Mas. Bahaya." Tapi ya namanya dia penasaran, ya udah tetap ya udah. Mas jangan ke situ. Cuman kita udah ngerti, panggil Mbah siapa? Dalam hati gue, ya udahlah, emang Mas Nano biasanya begitu kan. Mungkin dia kan tahu sendiri dia bisa berenang astral. Setelah foto-foto makan, Mas Nano diem aja situ, diem. Dan anehnya di situ dia diem. Terus sila, segini. Kan jadi aneh, jadi gue risih. Ini ngapain sih pendaki ini? Kayak begini, kayak orang yoga, tau gak lo? Mungkin meditasi dibilang ya. Waduh, kenapa sih Mas? Mas, turun. Kok Mas nggak? Kok tingkahnya kayak begini? Nggak biasa gue kalau naik gunung nggak sama dia nggak seperti itu. Kita singkat cerita, setelah itu biasa kita foto-foto makan segala macem. Nah itu udah banyak pendaki, Mas turun yang baik, kayak turun. Mas gue liat lah, itu tadi si Gina sama Mas Aryo kemana ya? Tadi kan di belakang kita. Terus pada nanya, yang bener lo, Gina sama Aryo. Iya bener, tanya Mas Nano diem aja. Ya tanya Mas Nano tuh, kan kita di belakang. Ada ngikutin. Mana kok nggak ada, kata si Nila. Bohong lo, kagak ada. Mungkin dia turun nggak kuat. Mungkin dipaksain karena nggak enak, ada cewek gengsi segala macem kan. Nah, pokoknya begitu turun, kan turun lebih cepet. Nah, turun. Ngesot gitu. Serosotan. Nah itu Mas Haji Nila tuh udah turun duluan. Aku tinggal sama Mas Nano. Mas Nano setelah ngelewatin Cemoro Tunggal, turun lagi. Nah itu kan paling bahaya tuh Blank 75 tuh. Ya, Blank. Itu bilang, Mas hati-hati Mas ya. Apa sih bahaya Blank 75? Nah itu ada jurang. Namanya Blank 75, kedalamannya 75 meter. Banyak pendaki yang kalau turun tuh lari ke arah kanan. Kalau kita naik tuh di arah kiri. Jadi kalau kita turun atau ke kanan, akhirnya jatuh ke jurang. Oh itu, memang situ ada peringatan situ kan, ada kayak papan gitu, Blank 75. Tadi Mas, udah. Nah pas gue turun tuh tinggal berdua doang sama Mas Nano. Karena si Mas Haji sama si Nila udah turun duluan. Nah sampai dikelik. Aduh Her, istirahat dulu ya. Ya udah oke. Nah, dia istirahat. Ada rokok. Terus tiba-tiba dia ini lagi, sila lagi, meditasi lagi. Cuma gue maklum ya. Ini apa? Mas, sebentar Her. Ini dulu mau Mbah. Mbah apa sih? Kan gue nggak tahu. Mbah siapa sih ini maksud? Karena kan pas diklik itu kan banyak juga pendaki yang turun. Mas, temen ngapain sih? Kan gue jadi risih tanya kayak gitu. Temen ngapain sih? Gue kibulin aja. Ini ngatur pernapasan. Oh, kan gue nggak tahu dulu. Mungkin kalau saya bilangnya yoga atau apa ya, meditasi. Mungkin kecapean. Oh iya. Cuma kan dengan bentuk dia sila kayak gitu kan jadi pusat perhatian dari para pendaki. Apalagi kita dikelik. Kalau kita banyak in memoriam, banyak plakat-plakat kayak nisan gitu. Terus gini, Mas, ayo turun. Kayaknya saya enak di sini, Her. Hah? Maksudnya enak di sini gimana? Saya mau di sini lama. Lah jangan dong, di bawah ditungguin kita. Udah lapar saya nih. Entar dulu, Her. Saya mau di sini dulu. Nggak boleh turun dulu. Lah gimana? Ya, kalau orang Jawa bilang, sekarap mau lah, Mas. Gue nggak tahu tuh dia berapa lama, gue ngerokok. Karena anginnya enak, gue ketiduran. Tidur gue. Tidur. Loh, tiba-tiba udah sore lah. Mas, aduh Mas. Mas, udah sore Mas, saya turun Mas, turun. Iya. Mas, tadi kita... Lu Mas, aduh gimana dulu.
Untung senter ada kita pegang. Air lumayan nih. Ada 1,5 botol. Mas gimana mas? Aduh. Udah yuk. Turun. Pas turun dari keli kan turun kan mau ke Arcopodo. Ada air, minum. Turun lagi. Di situ gue jadi bingung situ. Pas mau dari ke Arcopodo. Kok kayak bukan jalur ini kita lewatin. Her. Kenapa bingung? Kan kamu udah pernah ke Semeru sering. Iya mas kok saya jadi ini mana ya? Soalnya tuh jalur itu beda. Ya bukannya gue usah tahu, maksudnya karena udah lumayan ke Semeru kan udah tahu ini patokan ya maksudnya bukan apa patokan ini loh. Kok pohon-pohonnya beda loh? Ini beda. Ya mas kita doa dulu ya mas. Ya doa dulu. Sama. Kalau kemudian turun kabut. Ya udah diem dulu. Her turun kabut her. Sebentar her. Kabut. Diem. Itu kabut nggak hilang tuh kabut. Itu gue rasa udah menjelang maghrib menjelang malam kali itu. Dan kita juga kalau maghrib kita di atas itu kan mana mungkin kedengar suara azan. Iya. Di situ apa yang gue lakukan? Hanya bisa diem, berdoa dalam hati dan ngerokok. Mas Nano ini lagi. Duh, mau kencing nih. Gue juga tiba-tiba kebelet juga. Jangan ini, kalau kencing jangan dempet ke sana, sebelah sana. Iya. Udah setelah buang hajat, yaudah turun mas. Bener nih, Mas Her. Jalan ini, iya turun. Terus turun. Loh, ini apa nih mas, kok ada tembok? Gue udah mulai sungsang pikirin gue tuh. Kok ada tembok ya, Re? Kok tembok itu membentuk mata? Kayak gambar mata gitu. Bukan mata kayak gitu, bukan. Kayak bulat bentuk, gitu ya? Kayak gitu. Seolah-olah gini ya, antara sadar dan tidak sadar, antara mimpi dan halusinasi. Mas Ana, masuk yuk. Apaan mas? Enggak. Saya nggak mau gini lagi mas. Ayo masuk. Kayaknya jangan-jangan ini Her. Apa kalau orang bilang itu shelter? Dalam hati gue bilang gini, mas nggak ada mungkin shelter sini, nggak ada mas. Shelter di Kalimati, zaman itu Kalimati. Nggak mungkin mas. Ayo Her, masuk. Gue nggak mau tapi ditarik. Masuk. Loh lama-lama tuh loh kok ada candi. Kok candi? Mas keluar. Begitu gue nengok ke belakang, jadi itu terputus tau gak lo? Jadi nggak ada jalan? Iya terputus. Akhirnya mama ikutin. Kayak soalnya gue terima notis jalan sini. Kalau dibilang kayak permainan apa ya? Kalau sekarang ular tangga atau apa kayak gitu tuh? Loh nih sana. Labirin. Ya seperti itu. Wah mas, celaka mas. Ya gitu mas Heru. Gue diam aja nih. Gue ngerokok aja nih. Wah sampai ngerokok dulu. Ya gimana mas? Kan saya bilang turun. Ini kok mas? Ini ngapain sih mas? Udah nanti aja dibahas nanti ya ceritanya. Kan kesel lama apa sih mas? Udah. Lama kemudian ya. Disitulah gue sempat dengan masalah itu sempat bersih tegang. Berdebat ya. Mungkin ada ucapan tidak sengaja ya. Ada kata-kata mungkin subah serapa atau kebun binatang. Ya secara tidak sadar. Kemudian ini orang siapa nih? Ada orang keluar dari itu pakaian kayak zaman hulu balang itu kan, nunjuk gue gak ngerti itu siapa. Mas tolong mas bilang mas ke saya jujur mas, bilang ini mimpi, bangunin saya mas, bangunin karena gue inget banget soalnya dibilang mas Ano, gue inget banget terakhir pas di klik itu saya mau di sini aja Her, nanti aja turunnya. Saya mau di sini aja, nanti aja turun. Terus karena ini orang siapa lama-lama loh. Terus kita bentuk kayak hulu balang, buat tombak gitu. Telanjang dada, terus ininya celananya segini ya. Terus pakai kayak iketan. Yeah. Menunjuk kayak kita gitu sembari marah-marah. Gue tunjuk lagi. Tapi dalam bahasa Indonesia. Tapi kan menurut gue kayak ini marah-marah nih. Jangan marah-marah, saya nggak tahu saya mau turun. Ini apaan sih nih? Saya mau turun gunung ini. Kalau kemudian datang sosok kayak, kalau gue bilang pemuda sangat ganteng, gagah gitu kan, makanya bagus lah. Dalam hati gue mimpi banget nih, mimpi ini mah. Gue bilang, dia senyum aja. Sampai gue samperin sosok itu ya, yang seorang pemuda ganteng gagah gitu ya, kayak mungkin kalau dibilang apa ya, kayak kesatria lah, kayak pangeran gitu bang. Kayak gitu. Baik.
Pokoknya ya. Tapi anehnya gue ngomong gitu suara gue gak keluar. Kepala gue pusing. Jadi gue tetap anggap itu mimpi. Oh. Sampai gue bilang gini, saya mau turun, saya nggak, mohon maaf saya tidak sengaja masuk tempat Anda. Gitu kan. Itu sampai gue tunjuk memang jangan tunjuk mas, jangan tunjuk. Anda siapa? Saya tidak berbuat apa-apa di sini tempat Anda, saya mau turun. Apakah ini base camp? Gue bilang, apakah ini base camp Kalimati? Jadi gue ngomong tuh bang, tapi nggak dengar suara gue, tapi hanya gue bisa dengar suara Mas Nano doang. Udah. Jadi seolah-olah sosok itu cuma diem aja, tapi yang kayak hulu balang itu kayak mainin tombak gitu tuh. Jadi seolah-olah gue nyamperin dia, lo jangan nyasarin gue, lo jangan macam-macam kayak gitulah. Yeah. Menurut gue ya, menurut gue, ya anggap aja gue mimpi gitu lah. Sampai mungkin karena gue marah-marah dengan sosok yang pangeran yang ganteng itu, gue didorong sama si hulu balang itu sampai sebenarnya kayak mau di inilah kayak kita di beng-beng ya. Kata semangat, jangan. Mas itu ngomong apa mas? Udah jangan. Emang kenapa sih mas? Nanti aja, jangan dibahas. Capek banget. Nah, Mas Her tunggu di sini. Saya dipanggil sama pangeran itu. Gue bilang, terserah lo deh. Gue udah kesel banget. Terserah lo deh mas. Ya mas Her jangan begitu dong. Karena gue menganggap itu masih mimpi. Ya begitu dong. Ya terserah deh. Jadi kayak itu tempatnya bagus banget. Ada taman, terus ada air ngalir. Kayak taman pas gue liat, kok banyak ada apa kayak anak-anak ABG gitu, remaja itu cantik gitu, ketawa gitu, ketawa. Sebenarnya kayak bawa baki bunga-bunga. Gue anggap ini mimpi. Anggap aja gue mimpi indah gitu loh. Cakep-cakep ya. Mimpi. Cuman anehnya, gue mau ngerokok nggak bisa lah. Api nggak bisa keluar. Gue buang tuh rokok. Loh, kok nggak bisa keluar api? Tapi dalam pemikiran gue, mimpi mungkin juga koreknya habis gas kan gitu. Ngapain nih kan bengang-bengung? Gak gue liat masalah itu masuk ke suatu tempat ya, kayak bukan gerbang, kayak pintu, itulah. Begitu gue mau ke situ, pintu nggak kelihatan, cuma batu-bata doang. Lah, orang kan nungguin. Dalam hati gue mimpi apa nyasar, bodoh amat deh. Semoga ditemukan. Udah bodoh amat dalam hati gue, anggap aja mimpi. Lama kemudian Mas Nano keluar. Kok keluar mas? Mas keluar dari mana? Situ. Tadi saya gitu nggak bisa. Itu apa sih mas? Ini tempat apa sih? Ini tempat apa mas? Udah nanti aja dibahas. Karena gue berharap itu masih mimpi. Entah kenapa tiba-tiba tuh gue kepala apa ya? Kayak lo gimana sih? Lo tidur nih. Tiba-tiba lo nih rumah lo nih kan ada jendela nih. Masuk cahaya matahari gimana sih lo masuk gitu loh? Nah kayak gitu. Loh apaan nih? Kok udah siang banget? Loh, mas kok? Wait, itu posisi kita tidur, apa yang tidak istirahat itu, kan di sini kan banyak bukan arca ya, kayak nisan-nisan gitu ya. Kok tiba-tiba di tengah-tengah situ? Wah, mas turun mas. Itu kalau nggak salah tuh di siang, mungkin jam 8 kali. Mas, nggak beres turun. Iya turun. Mas, udah turun aja macam-macam mas. Udah turun. Saya udah nggak enak. Turun. Alhamdulillah sampai di Kalimati. Itu langsung kaget. Ya ampun, kemana aja? Ini tempat berapa pasangan pendaki. Mas, itu dicari mas sama teman-teman di bawah. Itu pendaki yang naik ke atas memuncak itu pada ini. Loh, kok mas di sini? Kok mas tidur di sini? Pada bilang gitu. Berarti mimpi dong. Kan gitu. Iya. Ini gua. Kok mas ditungguin sama teman-temannya di bawah? Mas, udah lebih dari 1 hari di sini. Hah, 1 hari? Tapi nggak gua anggap. Lebih dari 1 hari katanya. Kan kita turun kan pagi kan sunrise muncak. Turun paling jam berapa ya? Jam sih setengah jam kan. Tempat santai di Kelek itu sampai sore kan. Anggapannya itu semalam kan tidur. Katanya lebih dari satu malam. Terus itu pusing gitu. Lebih dari 1 malam katanya. Mas, teman mas tuh gak ada nunggu di bawah di Kalimati. Ini kita naik itu sekalian teman mas bilang, tolong cari teman saya. Nitip. Masa sih? Mas, wah nih mas parah nih mas. Jangan gitu dong mas. Udah nanti jadi bahas. Nah begitu sampai di Kalimati, gila lu, Mas Nano ngapain? Lo ngapain lama banget di atas? Gue pikir lo ngilang. Tapi kan waktu di zaman itu kan bikin positif. Enggak lah, jangan ngomong gitu loh. Capean kita di atas. Ya kecapean saya kecapean, tapi jangan lebih dari 1 hari. Hah?
Bohong banget loh, tanya nih emang di bawah sini. Kita sini berapa lama di sini? Di Kalimati, 2 malam. Hah, 2 malam? Mas, tuh kan, udah nanti aja nih bahas. Ngomong gitu mulu. Udah singkat cerita, udahlah. Udah itu gue lapar banget. Makan lah, makan, beberes tenda, turun. Karena gue udah sebel banget masalah tuh. Ini kenapa sih? Gitu. Turun sampai Ranu Kumbolo, istirahat lagi. Nah situ kita nenda. Dan nenda situ tuh bermalam lagi. Nah situ bagus banget situ. Oh situ banyak tenda pendaki. Itu malam. Tahu sendiri kan zaman dulu kan belum ada toilet basah. Gue mau ke toilet nih. Bang, bilang ngapain nih harus pendaki? Masa di depan toilet begini? Orang tidur gimana sih lah gitu? Iya. Mas, misi mas. Mau boker gua. Mas, misi mas. Gimana? Mas, misi mas. Ngalangin jalan. Mas, misi mas. Ya begini. Bukan tengkorak. Baju pendaki. Usas. Gue sempet gitu, bang. Pas gue liat lagi udah ngilang. Gak jadi boker gua. Aduh. Langsung gue balik lagi. Kenapa lo? Enggak. Itu langsung tuh mulus gue langsung hilang seketika itu. Ditampakin seperti itu. Betul nggak tahu pendaki dari mana itu nggak tahu. Pokoknya itu menyaru lah. Aduh kenapa lagi kayak begini ya? Nggak lama kemudian gue inget banget tuh. Ada porter namanya Mas Turpin. Mas kenapa tuh? Ada pendaki kesurupan. Ternyata dia mancing katanya. Jadi ini mencong. Katanya kan nggak boleh mancing. Jadi kan ya pas itu kenapa? Kata dia mancing ikan. Kan kalau ikan kena pancing kan menyon. Nah itu mendaki seperti itu. Oh kan katanya serupan. Akhirnya bisa. Gue ingat Mas Turpin. Yang gue inget tuh ya. Nah terus kenapa lagi tuh? Zaman dulu tuh boleh tuh mandi di berenang. Rakum. Iya. Ada juga banyak yang kesurupan di situ Ranu Kumbolo. Untungnya waktu itu banyak porter, banyak orang akam di situ, banyak iya bisa sembuhin. Lagi enak gitu. Gue liat wah. Mas Aryo, Gin, lo udah sembuh? Udah nggak apa-apa gua. Gitu kan. Gitu malamnya tidur, mereka dua-duanya kesurupan. Kenapa tuh? Mas Aryo dibawa ke arah kiri di Ranu Kumbolo, si Gina ke arah kanan. Kan Ranu Kumbolo kan begini. Iya. Ini kan shelter begini. Untungnya ada yang ngeliat di bawah ini. Itu kenapa sih? Mas kenapa? Mas kan tahu kayak gitu. Nanti aja nih bahas. Wah sebel banget gue. Nanti aja nih bahas. Udahlah akhirnya mereka udah bisa dinetralis segala macam. Dia duduk berduaan. Udahlah. PDKT kan. Cinlok kan. Udah rapat ke sini lah. Kayaknya jadian. Biar aku sih campur. Gini ngerokok gini. Ini kan kalau Ranu Kumbolo kan banyak ada kalau dari ini kan kabut. Siapa ya? Di Ranu Kumbolo itu ada spot yang sangat bagus tuh yang kayak batang. Gugut banget tuh. Iya, pohon tuh yang kan. Banyak orang foto di situ. Ya? Banyak orang foto di situ. Malam-malam siapa orang foto? Emang itu terang bulan. Ngapain sih orang foto-foto situ udah malam mana nggak bakal ceklek gitu kan. Aku nyoba ke situ. Gue sama Mas Aji. Mas itu Mas, ayo. Ya, karena gede-gede. Terus baru ditangkap tuh, Mas jangan ditangkap Mas. Terkait itu kesurupan, nggak jadi. Tangkap gini kayak mau ikan Mas. Mas jangan tangkap, lepasin lagi. Ikan Mas mana pun segini. Gede. Ditangkap tangan jinak. Mas, yang macam-macam masih Mas. Iya, lepasin lagi. Kemudian gue lagi di danau dalam mereka pada aktivitas ngobrol-ngobrol, pada makan-makan, ngerokok. Begini. Ini siapa pendaki? Pakai baju kayak gomber gitu, cewek itu cantik, baju kuning gitu, kuning tapi bukan kuning terang ya, kuning kayak kunyit. Mas. Enggak. Pas gue liatin, Mas. Pas gue liatin lagi, cantik. Nih, gue langsung balik ke tenda dan gue tidur langsung. Terus di dalam tenda, setahu gue tidur tuh, kan kita bawa berapa tenda? 2 tenda ya, kan satu tenda cewek, satu tenda cowok. Setahu gue tidur situ sama Mas Nano. Sama Mas Aryo, ada Mas Nano nggak tenda sebelah? Benar-benar, gue tenda. Gue tidur, terus gue bilang gini, nama kita tidur kan, namanya cowok kan, kita kan berenam kan, cewek 2, cowok 4.
Gue bilang, kalau di gunung itu jangan pakai parfum, genit banget sih sampai pakai parfum. Terus sampai gue bilang gini, gue nggak tahu tuh tidur tuh entah sini Mas Nano atau gimana, kan namanya tidur lagi kan udah acak aja kan. Ngebrak ya. Sampai gue bilang begini, Mas Aryo ini jangan genit lah, nggak usah meluk-meluk, emangnya gue cewek. Tapi pas gue liat ini, apa sih Mas? Pas gue liat, lah, bukan tangan laki, lentik, tangan lentik. Wah, situ langsung merinding. Astagfirullahaladzim, siapa ya? Dan gue nggak berani nengok lah, nggak berani nengok asli. Nggak berani nengok gue. Kayak dipeluk gimana dipeluk? Itu lentik, jari cewek gimana sih? Bersih gitu. Sampai kelihatan itu, siapa nih? Gue bodo amat. Situ gue merinding, bener merinding. Tapi gue pikir, mimpi ini. Ini siapa sih nih? Maksudnya kan, ya kalau kita kan risih juga dipeluk sama cowok, risih dong. Kan kita normal. Gila nih siapa nih? Udah nih. Paginya setelah sarapan gue cerita kayak gitu. Mas itu siapa Mas ya? Semalam jangan sok-sok ini dah. Gue masih normal nih, jangan pengen peluk aja. Sampai gue bilang Mas Arya, Mas kalau peluk jangan saya Mas, peluklah Gina. Apaan sih? Enggak kan kita, emang saya tidur tendanya Gina sama sini? Enggak, kan tidur sama kalian. Jangan bohong. Siapa nih Mas Nano meluk? Enggak, kan saya posisi di ujung. Mas Arya kan dekat depan tenda. Terus yang itu siapa? Mas, yang itu siapa Mas? Udah, nanti saja jangan dibahas. Ampun, mungkin ada 50 kali, 100 kali denger bahasa itu. Kesel juga gue kan. Dan si itu Nila juga masih ngomong gini. Sebenarnya apa sih lo di lama di atas itu antara Comodo dan ini? Klik. Gak tahu, tanya Mas Nano gitu. Karena gue udah sebel tuh. Kenapa Mas Nano? Ngapain di atas sama Heru? Udah, nanti aja, jangan dibahas. Ampun dah. Wah, gue masih ingat kata-kata itu. Dan gak bakal lupa Mas Nano sampai sekarang. Dan Mas Nano itu kerja di pertambangan daerah Papua. Udah tahu lah pasti. Dan cerita paginya kita turun beberes, makan sarapan pagi turun. Sampailah kita di Ranupane. Iya, Ranupane, udah bebersih segala macam. Terus kemudian udah jemput karena Nila itu padinya punya usaha itu loh, angkut chip itu. Nah situ Mas Nano udah gini lagi. Enggak. Saya jalan kaki aja deh, nggak mau naik jeep. Ya jangan gila Mas, jangan gila ya. Naik jeep aja. kan diri, nggak duduk itu diri. Kan lewatin jur kalian si jeep itu. Zaman itu dulu jeep itu banyak rantai. Itu juga ketakutan lagi. Situ baru gue pun ketawain. Nah makanya jangan ngerjain saya di atas. Ngapain sih di atas betapa meditasi. Gue saking kesel dengan Mas Nano. Ngapain sih Mas? Ngapain begini-gini? Ya Gus, ya ampun. Apa gitu? Gue ketawain tuh, Mas Nano muka pucat. Kan jangan gitu. Dendam ya gitu, kesel. Ceng-cengan tuh selama dari Ranupane ke Tumpang. Saya gak cerita, begitu sampai pasar Tumpang langsung ke tempatnya padanya Gina itu punya usaha gitu malah kan. Sampai situ kita istirahat, lah itu baru beres apa segala macam, mandi segala macam. Terus kita sempat istirahat sebelum pulang ke Jakarta. Terus ceritalah tentang yang di atas itu. Nah situ ada padanya Nila. Padanya Nila kalau yang Padanya itu sangat dekat dengan Mbah Dipo. Mbah Dipo itu kalau gue bilang tuh Mbah Marjannya Gunung Semeru. Oh, termasuk kuncen ya Bang? Iya, Padanya Nila itu. Ya. Oh. Gue diem aja. Akhirnya karena pada diem semua, gue buka obrolan. Yang pertama gue cecer ya lah Mas Aryo dan Gina. Kenapa sih malam itu Mas Aryo kesana, yang di Ranu Kombolo kesini? Gue diajak sama cewek cantik 2 orang, gue ditarik-tarik. Kalau Gina juga sama, ditarik sama 2 orang cowok-cowok ganteng. Oh. Itu dalam kesurupannya. Tapi pakainya pengen zaman dulu kan katanya kan di mimpinya repan sampai kesurupan gitu. Masa sih? Tanya semuanya. Itu. Terus gue tanya juga, lo waktu kita muncak summit, lo ngapain nih? Katanya ini Mas, sorry Mas, katanya kaki keselio. Enggak, di bawah kok. Enggak ikut muncak. Serius macam-macam Mas. Serius Gin. Gue panggil lo diem aja. Terus Gina, apa sih lo ngomong? Mas, maksudnya gimana Mas? Apa dia gini? Nah, sebentar. Itu di mana? Di atas sini. Oh, ya udah. Jadi yang demen itu kayak apa? Kalau bilang diduplikat ya. Cloning. Itu. Gue tanya.
Siapa sih yang di Danau Kebal itu Dewi siapa sih itu? Tadinya Nina bilang itu kemungkinan ya, legenda itu Dewi Roda Kuning. Emang nggak boleh situ ikan-ikan itu ya pengawal ini nggak boleh dipancing. Kemungkinan pendaki itu gitu. Oh, kena sama dianya. Gue jadi pusing nih sekarang nih. Flashback soalnya. Terus cerita, Mas, ini mohon maaf Pak deh ya, saya waktu itu Mas Nano dikelik, gue ceritain itu pas gini. Oh, Mas tolong Mas cerita. Saya udah bosan denger cerita sampean. Udah, jadi bos nanti aja. Nih kita udah di kota nih, tempat Pak Dinla ngomong. Ternyata pernah dari ngomongin masalah padinya si Nila. Itu nggak terlalu sampai Mas Herul masalah itu apa ya? Kencingnya di mana? Sebutin ini. Kayak seolah-olah kayak membaca flashback gitu, kayak menerawang gitu. Wah, pantes Mas. Yang sampai itu kencing itu baunya itu arcepodo. Arcepodo apa? Itu arcepodo patung. Lo emang kena patung? Ya enggak, maksudnya nih ada patung terus ada kayak pagarnya gitu, kayak di samping-sampingnya. Oh, di sekitarnya. Sekitarnya, ya ampun. Itu sang Nila nimpalin. Untung lo barang lo nggak bengkak. Itu sempat ketawa gue. Untung barang lo nggak bengkak. Itu apa? Tadi apa? Tapi nggak ngebahas Pak Nila. Gitu. Terus itu siapa sih Mas? Ya orang zaman dulu ya. Yang Mas ngomong dipanggil Mbah siapa? Pak Petruk. Oh. Gitu. Mungkin nggak ngeh ya. Ya. Membantu itu. Katanya kan gitu. Oh. Tapi Mas jujur nih Mas. Itu udahlah. Saya nggak percaya kayak gitu-gitu. Mohon maaf saya nggak mau lagi ke mengalami masalah ngulang kayak gitu-gitu. Ya, tapi bener kayak itu. Terus kita masuk kayak candi. Itu candi katanya ya. Kayak betul labirin candi. Berarti mungkin karena kecerobohan kita juga, kita kan juga nggak tahu. Terus dalam kita perdebatan ngomong ya ada kebun binatang, ada sompral juga ya, mungkin karena kayak gitu. Akhirnya disasarin mungkin ya. Gitu. Langsung gue tanya Mas Aryo itu gimana? Terus kata Pak D-nya Nila, masih ikut sama sampean sebentar ya. Ikut ke dalam ke kamar, nggak tahu dibaca dibersihin, udah nggak apa-apa. Ini sampean ini didemenin sama yang di sana. Gitu katanya. Oh. Mas Heru untung tapi Mas Heru ini juga saya nggak tahu Pak D. Kan saya pikir itu mimpi ya, saya nggak itu mimpi, halusinasi. Ya saya juga kesel apa kok saya ini kok nggak mungkin mau di atas masa ada bangunan kayak seperti candi, nggak mungkin banget. Kan ini udah saya disasarin, itu aja. Iya. Ya udah nggak apa-apa karena ini tadi saya juga sempat ngobrol sama Mas Nano, ya udah sampean juga ternyata mereka ya istilah itu nggak berani menghukum lah, mengadili karena Mas Heri ini masih ada terah dari kerajaan zaman dulu Majapahit. Ya tapi gue anggap waktu itu gue nggak berarti masalah terah, gue nggak berpusing karena gue belum tahu istilah itu karena tahun 2013. Iya. Jadi hikmah yang gue ambil dari perjalanan ke Gunung Semeru tahun 99 itu yaitu antara mimpi dan halusinasi, antara sadar tidak sadar. Seperti gitulah. Sebenarnya itu doang. Dengan semua kejadian ada hubungannya sebenarnya Bang ya. Iya, dari satu sisi semuanya itu sebenarnya bersinkron menurut gue sih ya. Nah Bang, kalau pas ketika lu dipeluk itu dalam tenda itu seberapa lama Bang itu? Yang lama kali itu sampai gue gak berani. Namanya kita tidur sebelah kiri sebelah kanan kan, bukan orang nggak bertahan. Ya kan, nggak kanan kiri gitu kan, nyamping nggak berani. Gitu. Katanya sih, kata Pak Denila atau Mas Ana, Dewi itu. Pas ketika, satu lagi pas ketika Bang Heru nanya soal candi, berarti si Mas Nano ini menjelaskan kalau ini tuh emang bukan mimpi gitu kan? Iya. Tapi gue nggak mimpi. Gue nggak mimpi aja. Soalnya pas bangun kesiangan itu kayak kena matahari langsung. Udah ketemu pendaki naik. Sorry, mungkin turun kali. Turun. Dan emang kalau itu kan sebentar Bang ya jatuhnya ya. Kalau lu ngerasain kan sebentar ya, sama kayak ya emang yang banyak orang yang bilang dimensi waktu itu emang di sana sebentar. Iya. Kayak terus itu malam. Lama. Iya dong. Kan itu udah kesorean, udah malam gitu kan.
tidur sebentar loh. Tiba-tiba udah pagi kan, bapak semalam, tapi ternyata 2 malam katanya. Gitu. Itu doang tuh. Yang sampai sekarang bagi gue tuh nggak masuk akal. Dan sampai sekarang gue belum percaya 100%. Karena kenapa? Gue udah malas ketemu kayak gitu lagi lah. Gitu maksudnya, itu siapa? Apakah dulu Gunung Semeru itu apa gitu? Karena ada mengatakan dulunya kerajaan Singosari, sebelum era Majapahit. Seperti Nah, itu. satu lagi bang, ketika lu mau kamar mandi tuh, kan ada ketemu muka kepala Iya, mendaki kayak tiduran gitu, kayak tiduran jongkok gitu, karena kedinginan gimana sih? Lu sempat menanyakan ke mbahnya Nila ini nggak? Padenya, ya Iya, padenya. Ya, memang di zaman itu Gunung Semeru banyak pendaki-pendaki yang hilang, mungkin itu. Oh. Kan yang Ranu Gembol kan datang juga banyak itu juga. Iya kan banyak. Iya, banyak. Apa sih namanya sih plakat-plakat itu ya? Iya. Mungkin ya kan kalau dibilang kalau dalam apa agama Islam kan korin ya. Ya, korin. Serem juga tuh gue tuh. Pokoknya badannya itu muka tengkorak. Agak pakai ikat rambutnya agak semi gondrong, rambutnya diikat. Tapi bukan muka utuh, ketengkorak. Tapi gue sampai gue nyumpah kesepang gitu. Habis ngilang. Itu asli tuh. Nggak jadi boker gue tuh. Asli nggak mau lagi nggak kok langsung mulus langsung hilang tuh karena saking takutnya. Gila deh. Memang, tapi emang kalau dipikir-pikir gimana ya, nggak aneh juga bang ya? Ya aneh antara nyata dan tidak nyata ya. Nah itu sama mungkin karena gimana ya, mungkin kalau banyak persepsi orang mau masuk logika ya, hal-hal mistis nggak ada yang bisa dipakai dengan akal gitu kan bang. Nggak bakal masuk kalau dipakein logika, nggak bakal sambung lah. Dan makanya kemarin gue mau naik ke Semeru lagi, ya cuma pin podcast aja ya, sampai Kalimati nggak barat muncak, pin podcast aja gitu. Kalimati, Ranopane ternyata nggak jadi karena PPKM. Kedua, nggak dikasih cuti dari kerjaan. Udah, agak nggak jadi pinjalan santai, nggak target muncak. Tapi lu pasti suatu saat akan balik ke sana bang ya? Ya, mau banget. Karena kenapa? Ping ngerasain itu semangka, warung-warung, kayak gitu-gitu yang gue liat di YouTube. Sama udah ada toilet banyak, toilet basah, ada air loh. Udah pakai genset. Ini yang gue liat di YouTube. Kan enak banget. Terakhir aja gua 2015 udah lengkap bang. Nah, di shelternya udah rame, di WC udah banyak. bayar 5.000 goceng ya? Iya. Nah, gue sempet gini bang, kan di video yang ngobrol.com ada salah satu yang bikin naik kita nih, video Semeru. Nah, kebetulan waktu itu korban ditemukan di Blank 75 bang. Dan sama tiba-tiba menghilang bang. Jadi posisi mereka bareng dari Arcopodo, Muncak, gue lupa berlima pada berenam gitu timnya. Pas ketika mau turun, si korban ini tiba-tiba hilang bang, tanpa disadari teman-temannya. Sampai di Pluit cari sampai ke batas Cemoro Pandang, Cemoro Tunggal nggak ketemu. Bahkan sampai melakukan pencarian dengan tim SAR waktu itu, tim SAR Lumajang, tim SAR Lumajang waktu itu yang bantu. Nah, dia ketemu setelah pencarian 4 atau 5 hari itu. Yang anehnya bang, di Blank 75 itu kan gue sempat lihat banyak video Blank 75 bang ya. Nah, daerah kawasannya itu kan gak luas ya. Nah, di tengah tuh ada batu. Nah, jadi pas di tim SAR itu membuat 3 checkpoint, Ranu Kumbolo, Kalimati, dan Blank 75. Di Blank 75 tuh ditaruh 2-3 orang. Karena ya jarak pandang ke batu itu tuh paling 5 meter bang. Ya harusnya ketika ada sesuatu dia ngeliat dong. Jadi korban itu tiba-tiba ada setelah tim dari mereka itu bernazar disuruh sama Sardukun bang. Oh, ini katanya ya, kalau dari versi yang narasumber, dia ini harus bernazar kalau jasad temennya mau balik. Gitu. Pas ketika nazar katanya ngasih makan anak yatim atau ngasih apa lagi lupa. Pada saat itu tiba-tiba jasadnya ada di Blank 75 di tengah-tengah batu itu bang. Kejepit gitu ya? Iya. Jadi kan itu di Blank 75 tuh udah 3 hari bang yang stay di sana. Dan nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ketika nazar itu dilakukan,
jasadnya ada di tengah-tengah itu dan mereka baru sadar setelah ngeliat itu. Tiba-tiba ada. Oh, udah stay di situ ya? Iya bang. Udah warawiri mondar-mandir. Ya maksudnya jarak pandang ya seberapa luas sih bang gitu kan? Itu menurut gue juga kejadian yang gimana ya, menurut gue pas ya pertama ya aneh, menurut gue aneh tuh dalam arti tiba-tiba menghilang tuh kan gimana bang ya? Kalau jatuh kemungkinan dari atas puncak bang. Ya. Itu kan akan menurut gue terlalu jauh gitu. Ada kan. bilang 75, di atas lagi ada bilang 50 meter, bilang 75 meter. Maksud gue untuk dari atas, gue yakin badannya itu udah kemana-mana. Kalau dari atas, Iya. pas jasadnya diketemukan masih utuh bang sebadan badannya. Jadi gue lihat, ya mungkin teman-teman bisa ngeliat di nantilah kita kasih link di sini buat videonya. Itu emang bener-bener dari pertama pendakian sampai akhir tuh bang. Setelah berkali-kali ke Semeru nih bang, berapa? 6 kali ya? 6 kali. Lu pernah denger Danau Ranu Tompeng gak? Ya, pernah. Bahkan lebih dari itu. Atau kan yang terekspos itu kalau nggak salah 3 ranu atau 4 ranu ya? Ya. Regulo, Kumbolo, Ranu Pane. Ranu Pane, Ranu Regulo. Ranu Regulo tadi sama Ranu Kuning. Kalau Ranu Darungan. Darungan ada juga. Oh. Sebenarnya ada berapa ranu sih bang sana? Karena Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kan berapa ratus hektar itu ya. Taman Nasional itu. Itu kan hitung sama Bromonya kan, Lautan Pasir, apa segala macam kan, kawasan luas banget. Berapa kabupaten tuh, Lumajang, apalagi tuh. Pulau Inggo. Kalau Ranu Kuning itu dulu tempat ini ya. Kalau zaman kolonial itu sampai teman gua itu kemarin ke Semeru, ke Ranu Kumbolo, nemu itu Batu. apa? Peluru. Oh peluru. Apa namanya itu? Proyektil. Oh. Itu zaman kolonial. Sama dia disimpan tuh. Nggak tahu buat apa. Benda bersejarah. POC itu. Iya serius. Memang teman gue itu memang kolektor barang antik. Gimana? Lo nggak apa-apa, lo nggak apa-apa. Nggak ada mimpi, enggak. Nah masalahnya sempat ada narasumber gua bang, namanya Sandi, Bang Sandi. Dia itu sempat, nah kejadiannya itu dikelik juga bang. Sama kayak lu, kejadiannya dikelik. Jadi ketika nggak jauh turun dari kelik, setelah menuju Arcopodo, di sebelah kiri itu dia ngeliat ranu bang, ranu. Cuman usutnya usut, ada pernah orang yang menuju ranu itu, ketika dia turun sampai ke nyentuh airnya, jalan kebaliknya tuh ketutup, tiba-tiba nggak ada. Akhirnya dia nyusurin, tiba-tiba dia ada di Cemoro Kandang. Itu kan jauh bang. Iya. Dari istilahnya itu udah jalur puncak kan. Nah itu juga nih. Jadi yang Mas Anu itu yang siang-siang itu di Cemoro Kandang, menuju Kalimati itu. Iya. Itu kan hutannya lebat banget tuh. Nah itu dibilang begini, dia bilang ya. Dan kita juga ngerasain juga, itu bukan malam loh, siang. Nah pusing. Itu medan kalau si itu ngomong Mas Aji atau kalau nggak salah Mas Aji, Mas Arya atau nilai sempat ngeluarin kompas muter. Semua kita pusing, ada mau muntah, padahal ya semua udah makan udah enak semua. Ada Mas Anu bilang itu mana gerbang apa gitu, kan ini kan Kejawen. Iya, itu siang. Kalau dalam fisika itu mungkin ya, mohon maaf kalau gue salah ngomong, ya dimensi paralel. Gitu. Dan memang kalau di itu memang tempat itu nggak perlu dieksplor lah demi kelestarian, karena diduga tempat-tempat satwa yang lindungi, yang langka ya. Jadi lebih baik nggak usah diekspor, karena kalau diekspor dimasukin ke YouTube, orang pada ke situ akhirnya tempat itu kotor. Karena ya, nggak usah soal gunung lah bang, wisata baru langsung rame gitu bang. Dan tuh ini kotor. Iya. Terus gini juga lang. Sebenarnya Gunung Semeru itu ada 3 jalur, tapi paling resminya kan jalur yang biasa, Ranu Pane, Ranu Kumbolo. Jalur Aek-Aek sama jalur Tawon Songo. Nah jalur Tawon Songo itu jalur sangat rawan karena aliran lahar. Nah ada yang mengatakan nih, harus nggak salah ngomong gue ya. Nah itu jalur Tawon Songo itu ke Ranu Kuning. Terus ada yang juga yang ngomong Ranu Darungan itu jaraknya dari Sumber Mani, kan Kalimantan Sumber Mani itu kalau nggak salah jalan kaki 3 hari. 3 hari men. Ranu Kuning.
Ya kan kalau yang dibilang Randu Tompe ada mengatakan yang sebelah kiri, Randu Kuning sebelah kanannya. Tapi untuk menuju ke sana tuh jauh banget. Iya makanya. Dari sini Randu Kuning, Randu Tompe sebelah arah dari mungkin Cemorokana atau Jambangan tuh kanan atau kiri gue lupa. Ada mengatakan seperti itu. Katanya kan gitu katanya dan gue belum pernah ke situ. Kan katanya. Tapi ya hanya ya mungkin dari pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Gue lebih setuju kalau soal yang bukan mitos ya, maksudnya sebuah tempat yang belum terekspos gitu bang, tapi pembahasannya ada. Gue lebih baik setuju itu untuk nggak dibahas. Iya. Karena demi apa ya? Karena semua tempat tuh butuh kesucian juga lah bang ya, maksudnya butuh tempat-tempat khusus untuk binatang-binatang mungkin ya. Soalnya gue juga dulu pernah nggak tahu entah pedagang gue keberapa yang kita ngambil air, sebenarnya nggak boleh kita ambil air di sumber mandi itu lewat maghrib. Nyata pas lagi maghrib itu hewan-hewan nokturnal pada keluar nyari air. Iya, itu macan kumbang. Gua sama berapa pendaki, 6 apa 4 orang. Itu macan kumbang ngeliatin kita. Itu diem semua, bener. Hampir setengah jam kita diem semua. Macan kumbang. Macan kumbang. Di sumber mandi itu. Kalau gue liat sumber mandi juga serem sebenarnya bang. Serem. Dia kan turun ke bawah gitu kan. Iya, setengah jam, Iya, satu jam, kan setengah jam. Belum kita nabung air dulu. Udah nyoba. Habis semenjak itu kapok deh. Jangan kita ngambil air sumber mandi pas udah lewat maghrib. Karena habitat itu macan tutul, macan kumbang, udah pada keluar nyari air. Gokil. Itu paling serem, itu paling serem. Begitu macan kumbangnya udah menuju masuk hutan gitu kan, dia ngaum, itu kita diri kan. Gemeteran. Udah. Wow, itu jatuh semua ngejoprak, lemas semua, dan gua lemas sampai gemeter, sampai mau rokok jatuh terus. Tremor ya bang. Tremor. Banyak kumbang. Nah bang, pesan yang bisa lu kasih bang penonton dengar cerita lu ini apa bang? Gunung Semeru. Iya, Gunung Semeru. Gunung Semeru itu gunung yang sangat indah banget dan gunung paling tinggi di Pulau Jawa, di ketinggian 3.676 mdpl dan mempunyai kawah namanya Kawah Jonggring Soloko. Dan memang gunung itu legenda dari zaman dulu tuh gunungnya para dewa. Yeah. Dan ada yang mengatakan juga, dan juga ada di beberapa Wikipedia atau Google, Puncak Semeru bukan di situ, Puncak Semeru di Gunung Penanggang. Enggak, bukan di Gunung Penanggungan, namanya Puncak Pawitra. Ujungnya. Oh. Kan legenda zaman dulu pewayangan. Iya. Kayak kisah Mahabharata gitu. Seperti itu. Dan Gunung Semeru itu gunung paling terindah di Pulau Jawa, dan karena udah jadi taman nasional ya mungkin syaratnya udah semakin berat. Sekarang udah online segala macam. Dan juga Gunung Semeru itu walaupun sudah ramai, kita jangan remehin lah. Tetap kita ada mesti manajemen pendakian, terus mentaati prosedur. Dan paling utama ialah jangan mengambil apapun kecuali gambar, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, jangan membunuh apapun kecuali waktu. Tetap ya mesti bawa sampah. Dan sekarang protokolnya lebih ketat lagi. Lo nggak bawa sampah, naik balik ke atas. Iya beneran. Iya. Karena saking ramainya. Jadi udah ke pasar tumpah Gunung Semeru. Dan memang zaman dulu sering. Mungkin sekarang kalau ada Gunung Semeru udah 17 Agustus tidak ada, tutup. Karena 17 Agustus pasti udah penuh. Pasti meledak ya bang. Nggak boleh 17 Agustus gitu. Yang gue lihat di berita ya. Dan Gunung Semeru itu gue nggak bosan banget tuh. Beda dengan Gunung Rinjani. Karena adem gitu jalannya, ada banyak pohon-pohon. Beda dengan Rinjani kan, padang savana, terbuka itu. Yang gue senang banget Gunung Semeru itu. Semeru kan terbuka cuma di Kalimati sama Puncak namanya. Iya. Oke teman-teman, itu dia obrolan gue sama Om Heru nih. Om, thank you udah mau datang ke ngobrol.com lagi. Dan jangan lupa, gue udah cerita di tempat Bang Heru juga. Langsung kunjungin aja channel Bang Heru Survival Communication. Dan jangan lupa di subscribe juga channel Om Heru. Oke, thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you banget atas kritiknya. Dan support terus ngobrol.com. Sampai pada waktunya nanti kita akan naik lah. Amin. Nah, langsung aja gue akhir video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di ngobrol.com.